Baik kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kambing Ternak kawan, dimana channel ini masih membahas seputar ilmu perkambingan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buat teman-teman semuanya cara mencampurkan kambing yang kecil seperti ini dengan kambing yang besar-besar ini kawan. Jadi supaya kambing yang kecil tersebut tidak diseruduk oleh kambing yang besar, dan supaya kambing tersebut atau yang kecil itu tidak menjadi stres. Jadi buat teman-teman semuanya, silahkan simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, agar teman-teman bisa paham dengan penjelasan yang saya jelaskan di video ini. Kemudian buat kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga nyalakan tombol loncengnya ya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dan selalu mendapatkan informasi terbaru tentang perkambingan dari channel ini setiap kali saya upload video. Baik kawan semuanya, para sahabat kambing ternak dimanapun teman-teman berada, jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang cara mencampurkan anak kambing yang kecil dengan kambing-kambing yang besar ini kawan. Nah, untuk cara yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu ketika anak kambing ini dipisahkan dari induknya, maka hal pertama yang harus kita lakukan yaitu karantina ya. Jadi kambing yang kecil ini kita harus karantina dulu kawan. Akan tetapi walaupun kambing yang kecil tersebut dikarantina, kita harus pastikan kambing yang kecil tersebut bisa berinteraksi, bisa melihat, dan juga bisa mencium bau kambing yang besar ya. Seperti contoh ini kawan, ini adalah kandang kambing ya, kandang kambing yang sistem koloni ini kawan. Nah, ketika kita ingin mencampurkan kambing yang kecil dengan kambing yang besar, maka kita itu harus bagi dua. Tempatnya ini kita harus bagi dua kawan. Harus ada sekatnya. Nah, di sebelah sini sekatnya kambing besar, di sebelah sini tempatnya kambing besar, dan yang di sebelah sana itu tempatnya kambing yang kecil. Nah, kalau ada sekat, maka kambing yang besar dengan kambing yang kecil tersebut itu akan berinteraksi, saling berinteraksi, bisa melihat dan juga bisa saling mencium baunya. Jadi supaya tidak kambing kecil tersebut supaya tidak stres, maka kita harus buat sekat di tengahnya ini kawan. Nah, saat kambing kita yang kecil itu disekat, maka kita harus melihatnya ya, atau kita harus mengontrolnya setiap 1 minggu atau setiap 3 hari sekali kawan. Apakah kambing yang besar dengan kambing yang kecil itu sudah bisa berinteraksi, apakah sudah bisa akur, itu kita harus pastikan kawan. Kalau kambing yang kecil
dan kambing yang besar ini belum bisa akur, maka kita jangan buka dulu sekatnya yang ada di tengah kandang ini. Tapi kalau kita itu sudah melihat kambing yang besar dan kambing yang kecil ini sudah akur, maka kita bisa membuka sekat yang ada di tengah kandang koloni ini. Jadi kalau teman-teman itu melakukan cara yang seperti ini, maka kambing yang kecil itu tidak akan ditanduki atau tidak akan diseruduk oleh kambing-kambing yang besar. Jadi beginilah cara supaya kambing yang kecil itu tidak mudah menjadi stres, tidak ditanduk oleh kambing-kambing yang besar ketika kita ingin mencampurkan kambing yang besar dengan kambing yang kecil ini. Kemudian untuk langkah yang kedua, supaya pertumbuhan kambing kecil ini tidak lambat saat dikumpulkan dengan kambing yang besar, supaya ketika kambing kecil ini memakan sama kambing yang besar ini memakan pakan yang kita berikan, supaya bisa dapat dengan jumlah yang cukup banyak, maka kita perlu untuk membuat tempat pakan atau palungan yang di depan itu ya. Itu buatlah tempat pakan yang lebih panjang ya, yang sekiranya cempe atau anak kambing yang masih kecil itu tidak kalah ketika memakan pakan yang kita berikan, supaya pertumbuhan kambing yang kecil tersebut itu bisa tumbuh dengan maksimal. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe kawan. Nah, kalau teman-teman itu ada pertanyaan tentang video ini, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Maka nanti saya akan menjawab pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.